Hai, perkenalkan nama saya Mima Agustini, NIM saya 1971650068, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membacakan Indonesia terkini saat pandemik ataupun PSBB yang ada di Jawa Barat. Nah, dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Jabar siaga. Satu virus corona atau COVID-19 setelah 2 orang di Depok dinyatakan positif corona. Hal itu dikatakan Ridwan Kamil usai menghadiri raker percepatan dan pengelolaan dana desa tingkat Jabar di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Senin, tanggal 2 Maret 2020. Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan siaga 1 kepada rumah sakit di seluruh Jawa Barat. Saya imbau warga yang melihat atau mengalami gejala-gejala yang mirip, kan susah dibedakan mana flu, mana virus corona. Untuk Skerajek, kemudian nanti tim dari Rumah Sakit Hasan Sadikin akan memfollow up, termasuk yang akan mengirim sampel apakah teridentifikasi positif atau negatifnya itu akan dilakukan saat itu. Perkataan dari Emil. Nah, Emil pun sudah mengeluarkan instruksi kepada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah ataupun Pemda Provinsi Jawa Barat untuk bersiaga, diinstruksikan untuk mengecek kondisi tenaga kerja siang dan mengkoordinasinya. Imigrasi sudah kita tingkatkan supaya mereka yang datang dari pelabuhan maupun dari mana pun itu dicek temperaturnya, katanya. Nah, bisa kita lihat jumlah pasien positif corona di Jawa Barat menurun sejak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di acara evaluasi pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB yang diterapkan di wilayah Jawa Barat. Menurut Ridwan, jumlah pasien positif corona COVID-19 yang dirawat di rumah sakit mengalami penurunan setelah pelaksanaan PSBB. Artikel ini telah tayang di Tribun Jabar dengan judul Puncak Pandemi Corona di Jawa Barat sudah lewat. Tingkat kematiannya juga sudah turun. Nah, Ridwan Kamil pun menyebutkan puncak pandemi COVID-19 di Jawa Barat telah terjadi pada akhir April. Artikel ini telah tayang di Tribun Jakarta ataupun Jawa Barat dengan judul Puncak Pandemi. Nah, sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh menjadi 213, ada penambahan sebanyak 11 orang. Sementara angka kematian akibat COVID-19 tidak ada penambahan sehingga totalnya tetap 95 kasus. Laman pantau Pikobar juga memaparkan total orang dalam pemantauan ODP sebanyak 43.997, sebanyak 35.552 statusnya sudah tidak dipantau lagi, sehingga total ODP terpantau sebanyak 7.445. Adapun pada kategori pasien dalam pengawasan PDP, totalnya mencapai 6.923. Rinciannya sebanyak 2.537 masih dalam pengawasan dan 4.386 selesai pengawasan. Nah, ada lagi Pikobar juga memaparkan sebanyaknya dari 105.159 orang telah menjalani rapid diagnostik test atau disebut RDT atau tes diagnostik cepat. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.918 orang reaktif atau terindikasi positif COVID-19. Untuk selanjutnya mereka yang telah menjalani rapid test ini akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi lebih lanjut dengan metode polymerase chain reaction atau PCR. Dalam kategori tes PCR, Pemprov Jabar telah melakukan pemeriksaan terhadap 8.290 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.350 diantaranya positif COVID-19. Sementara itu, gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Berli Hamdani, mengatakan di wilayah Jawa Barat tidak ditemukan lagi klaster baru penyebaran virus corona. Berli menjelaskan penyebaran COVID-19 di Jawa Barat sejauh ini hanya terjadi pada 5 klaster yang sudah sejak awal teridentifikasi. Kelima klaster yaitu Seminar Ekonomi Syariah di Bogor, Kegiatan Keagamaan di Bogor, Musyawarah Daerah HIPMI Jabar di Karawang, Kegiatan Keagamaan di Lembang, dan klaster Setukpa di Sukabumi.
Sampai dengan saat ini tidak ditemukan klaster baru. Sejauh ini ada yang penularan secara lokal dan 5 klaster sudah diidentifikasi katanya. Untuk itu, Berli berharap kebijakan larangan mudik agar dipatuhi demi mencegah imported case atau kasus yang dibawa dari zona merah. Kita akan tingkatkan pengendalian pemudik mulai dari daerah asal pemudik khususnya Jakarta, termasuk wilayah Jabodetabek, ujarnya. Nah, Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 adalah kelanjutan dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6487, PSBB dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 adalah pembatasan sosial berskala besar sebagaimana juga dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka ini percepatan penanganan coronavirus disease 2019 menyebutkan bahwa PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui saat ini dunia tengah menghadapi krisis dan wabah pandemi coronavirus disease 2019 dengan jumlah kematian dan kasus infeksi yang melebihi 1 juta orang sehingga memiliki dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan celaknya juga sampai saat ini belum ada treatment, obat, antivirus, dan serum untuk pandemi coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia dan negara-negara di dunia hanya memiliki treatment pembatasan sosial dengan physical distancing atau membuat jarak fisik antara individu. Protokol-protokol kesehatan dan sebagaimana yang pada akhirnya juga berujung pada penguatan antibodi masing-masing individu dalam menghadapi COVID-19. Kebingungan merebak di mana-mana antara yang patuh dengan protokol kesehatan ataupun yang mengabaikannya dan sebagian yang mencarian treatment dan pengobatan coronavirus menjadi ajang yang sangat serius dan dibutuhkan masyarakat dunia saat ini. Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020 oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2020 oleh Dirjen PUU Kemenkumham RI Widodo Ekat Jahajana. Agar setiap orang mengetahuinya, Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19 ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 untuk nomor 326. Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019. Sedemikian rupa juga mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019. Demikian definisi PSBB dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Sekian pemaparan Indonesia terkini di wilayah Jawa Barat dari saya Mima Agustini. Terima kasih. Hai, nama saya Masarinita, NIM saya 1971650071. Nah, di sini sekarang saya akan membacakan tentang atau menjelaskan tentang Pemprov DKI terbitkan Pergub nomor 33 tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan PSBB. Nah, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa kita sebut sekarang adalah PSBB dalam penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Nah, peraturan gubernur yang berisi 28 pasal ini menjadi dasar hukum atas pelaksanaan PSBB di seluruh wilayah ibu kota. Nah, peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan virus corona di Provinsi DKI Jakarta. Nah, di dalam peraturan
gubernur ini ditetapkan, pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta selama 2 minggu ke depan diharapkan untuk berada di dalam rumah dan mengurangi bahkan meniadakan kegiatan di luar rumah. Tujuannya ya jelas, untuk memangkas mata rantai penularan COVID-19, terutama menyelamatkan diri kita, keluarga, tetangga, agar virus ini tidak bisa kita kendalikan. Nah, adapun pembatasan aktivitas di luar rumah yang diberlakukan, yaitu ada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, terus yang kedua ada kegiatan keagamaan di rumah ibadah, yang ketiga adalah kegiatan di tempat atau fasilitas umum, yang keempat adalah kegiatan sosial dan budaya, yang kelima adalah pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi, yang keenam adalah aktivitas bekerja di tempat kerja. Nah, selama PSBB, aktivitas bekerja di tempat kerja atau di kantor dihentikan dan wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah atau tempat tinggal. Terkait dalam pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, ini diatur dalam pasal 9. Kewajiban untuk menghentikan kegiatan di tempat kerja atau di kantor berlaku untuk semua sektor, kecuali ada beberapa hal. Yang pertama adalah kantor instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang kedua adalah kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional. Yang ketiga adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Terus di sini juga ada untuk dunia usaha. Di sini untuk dunia usaha sektor swasta dan ada beberapa juga dikecualikan. Dan yang dikecualikan ini adalah ada 11, yaitu yang pertama adalah kesehatan, yang kedua bahan pangan, yang ketiga energi, keempat komunikasi dan teknologi informasi, yang kelima ada keuangan, yang keenam ada logistik, yang ketujuh ada perhotelan, yang kedelapan ada konstruksi, yang kesembilan ada industri strategis, yang 10 ada pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu, serta yang ke-11 adalah swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. Nah, kewajiban bagi pelaku kegiatan penyediaan makanan dan minuman, kegiatan perhotelan, dan kegiatan konstruksi diatur lebih rinci dalam pasal 10 ayat 3, 4, dan 5 dalam peraturan ini. Terus, di dalam peraturan Pergub ini, misalnya untuk kendaraan roda 2, diizinkan untuk menjadi sarana angkutan, hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menunjang kegiatan instansi yang dikecualikan. Pergub harus sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 9 tahun 2020, sehingga kita mengatur objek sesuai dengan PMK tersebut, yaitu layanan barang, dengan hanya menyangkut barang, tapi tidak untuk mengantar orang. Terkait pelanggaran atas pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana, dari mulai pidana ringan dan bila berulang dapat menjadi lebih berat. Seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah. Terus, di kebijakan keuangan negara merupakan salah satu yang dibahas dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Bernati Tolonia Reva, NIM saya 1971650066. Di sini saya akan menjelaskan peraturan Gubernur Banten. Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Tangerang Raya mulai Sabtu 18 bulan 4 2020 hingga Ahad tanggal 3 bulan 5 2020. Pemberlakuan ini menyusul telah dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07-Menkes-249-2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang,
Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pada Ahad tanggal 12 bulan 4 2020, dan Keputusan Gubernur Banten nomor 443 Cap titik 114 Hook 2020 tentang penetapan kejadian luar biasa corona atau COVID-19 di wilayah Provinsi Banten. Penetapan PSBB tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan tertanggal 15 April 2020, disusul dengan Keputusan Gubernur Banten nomor 443 Cap titik 140 Hook 2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 tertanggal 15 April 2020. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 249 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease COVID-2019 atau COVID-19. Saya telah menerbitkan Pergub berikut SK Gubernur yang mengatur pemberlakuan PSBB di Tangerang Raya. Hal ini diharapkan agar penerapannya di ketiga wilayah tersebut dapat berjalan efektif. Ujar Gubernur WH atau Wahidin Halim. Gubernur menyatakan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB ini mulai dilaksanakan dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan 3 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Jelas Gubernur. Sementara lanjut Gubernur untuk Pergub nomor 16 tahun 2020 ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19. Meningkatnya antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19 dan menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19. Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi A. Pelaksanaan PSBB, B. Hak, kewajiban, serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, C. Sumber daya penanganan coronavirus disease atau COVID-19, D. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan E. Saksi pelanggaran PSBB. Dijelaskan Gubernur, PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan menggunakan masker di luar rumah. Untuk pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB diantaranya meliputi A. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya, B. Aktivitas bekerja di tempat kerja, C. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah, D. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum, E. Kegiatan sosial dan budaya, dan F. Penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Untuk koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB diatur oleh Bupati atau Wali Kota, paparnya. Ditambahkan Gubernur, pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.